Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kehidupan setelah kita melewati saudara dari kematian, yaitu tidur. Dan juga segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik untuk melaksanakan salah satu ibadah yang orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, tidak bisa melakukannya, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan juga kembali kita bersyukur, menyadari akan nikmat yang Allah berikan, karena Allah memberikan kita taufik untuk duduk dalam majelis ilmu yang dengannya dosa dan kesalahan kita didoakan untuk diampuni oleh para malaikat. Dan pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai seputar sholat jenazah, ya. Dan telah kita sebutkan apa yang kemudian dilakukan, yaitu ketika memakamkan. Telah kita sebutkan dilarangnya mendirikan bangunan di atas kubur, mengecatnya atau duduk di atasnya, sebagaimana juga makruh membuat tulisan di atasnya kecuali kebutuhan sebagai tanda. Nabi SAW naha an yukhassisal qubra, ay kubur, an yuk'ad alaihi wa an yubna alaihi. Nabi SAW sebagaimana disebutkan para sahabat melarang kuburan dikapuri, diduduki dan didirikan bangunan di atasnya, ya. Sehingga ini menjadi alasan kita lihat di tanah suci pemakaman dilakukan seperti itu saja, hanya ditinggikan tanahnya lalu diberikan batu. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Tirmidzi, beliau juga melarang an yuktab 'alaiha, diberi tulisan di atasnya, kecuali tadi hanya memberikan tanda. Yang terutama yang dilarang adalah ketika mencantumkan tulisan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ini adalah sesuatu yang dilarang, walaupun di masyarakat di kita banyak dilakukan, ya. Cuman karena memang banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, apalagi itu bisnisnya tukang nisan, ya. Jadi mereka selalu sediakan model-model terbaru yang kadang kalau kita tidak tahu, ya kita ikuti apa yang mereka buat, bukan kita ikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW. Ini karena mendirikan bangunan kemudian diperindah kuburan ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan ketergantungan kepada kubur. Membesar-besarkan kuburan atau memperindah makam itu adalah sarana kesyirikan, dan pada kenyataannya sudah terjadi. Betapa banyak kuburan yang diperindah, diperbagus, ya, diperelok. Masyarakat ke sana bukan zikrul maut, bukan untuk mengingat kematian, tapi datang ke sana untuk apa? Untuk untuk meminta agar hajatnya diselesaikan, Ada yang mengatakan bahwa ya ini hanya wasilah saja, ya, datang ke makam. Dan itu sudah umum di masyarakat kita. Kalau kita yang mengetahui misalnya keadaan di makam-makam yang disebut makam-makam wali, itu sudah umum, ya. Kalau mau ujian rame-rame ke kuburan yang dianggap makam wali tersebut. Kalau mau ada hajat pernikahan, rame-rame juga datang ke makam wali, ya. Padahal justru mereka itu membutuhkan doa, bukan kita minta doa kepada mereka. Di antara dalilnya apa? Ya ini kita lihat untuk orang-orang yang meninggal, kita kemarin sudah baca doa-doanya. Semuanya doanya ditujukan buat dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia.
warhamhu, berilah dia rahmat, wa'afihi, dan berilah dia afiyah, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, dan juga muliakanlah turunnya, ya, dalam kubur, wa wasi' mudkhalahu, dan lapangkanlah, ya, jalan masuknya, wagsilhu, semuanya hu, artinya hu ini apa? Dia. Wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, bersihkan dia dengan air, salju, dan juga barad, wa naqihi minadz-dzunub, dan bersihkan dia dari dosa, wal khataya, dan juga kesalahan, kamu yunaqu thabul amir minadanas, wa abdilhu, lagi, dan gantikanlah bagi dia daron khairun min darihi, rumah yang lebih baik daripada rumahnya, ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ada sekarang, wa zaujan khairan min zaujihi, semuanya kata gantinya kepada dia, kepada si mayit. Artinya mereka sangat membutuhkan doa. Makanya Nabi SAW ketika beliau selesai menguburkan, beliau akan mengatakan apa? Sal li ikhwanikum li akhikum, mintalah kepada Allah akan saudara kalian ini, ya, apa, mintalah ampunan dan juga sabat, keteguhan. Fa innal an yus'al, karena saat ini dia akan ditanya. Dalam hadis Bukhari disebutkan dia akan ditanya, ya, setelah keluarganya kemudian meninggalkan dia. Keluarganya akan meninggalkan dia, dan dia akan benar-benar mendengar suara derap langkah, suara sendal dari keluarganya yang meninggalkan dia. Dia akan didatangi sebagaimana Nabi SAW mengatakan, atahu malakan aswadan asroqan, akan datang kepada dia dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Mereka terlihat sangat bengis dan mereka akan sangat kasar, bertanya mengenai fitnah kubur, pertanyaan kubur, ya, ujian kubur. Man rabbuk, ma dinuk, wa ma hadha rajulul ladzi bu'itsa fikum, apa Rabbmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah orang yang telah diutus ini kepada kalian, ya. Dia dibutuh doa untuk diteguhkan, ya, dan itu pertanyaan yang sangat berat. Tidak semua orang tentunya bisa, walaupun kelihatannya beriman, karena itu semua peneguhan dari Allah, ya. Oleh karena itu, ya, jangan kemudian terbalik, jadi kita yang minta kepada mereka, ya. Dan salah seorang ibu-ibu yang pernah ikut ziarah wali-wali seperti ini ingin tahu, kalau kita ziarah untuk ingin tahu atau zikrul maut, atau mungkin ini sekalian lewat kota ini saya ingin lihat, ya ini tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah sekarang disebutnya memang wisata religi, ya. Begitu masuk ke dalamnya, ya, cerita ada salah seorang ibu, dia langsung disambut sama kuncen. Kuncennya bilang, eyang, putu-putu eyang ya tos darongkap, ulah dikuciwakeun. Gitu. Jadi apa? Memang diarahkan sama kuncennya untuk minta, ada hajatnya, ada apa. Yang paling penting bagi kuncen, bagaimana caranya si peziarah ini bisa memasukkan ke kotak amalnya. Itu yang paling penting bagi dia, targetnya. Lihat di YouTube, Pak, bagaimana mereka membuka peti sumbangannya. Wallahu Akbar, Pak. Satu peti isinya uang semua. Banyak yang warnanya merah lagi, Pak, ya. Bukan merah 100 rupiah yang zaman dulu, Pak. Merah pink ini, ya. Merah pink kan lumayan, Pak, beli es teler berapa gelas, ya. Itu apa, sampai dibuka itu kan berkotak-kotak, Pak. Intinya memang kalau bagi mereka ini bisnis kubur. Nanti mereka supaya buat orang semakin percaya, mereka buat cerita-cerita. Orang-orang kemarin pejabat itu kesini nih, makanya sekarang jadi itu kan, ya, presiden, ya, jadi ini yang lain maksudnya. Jadi yang gubernur atau apa gitu kan, anggota dewan, ya. Kenyataannya gitu. Bahkan saya pernah waktu ada kajian kami, terus seorang ibu bilang, betul nggak Ustaz, katanya, ya, kata
dai yang dia temui juga kalau mau cepat ke tanah suci kita harus ziarah makam wali dulu. Dari mana kata saya? Dari mana harus ada aturan kayak gitu? Kalau mau cepat ke tanah suci harus ke ziarah makam wali dulu, gitu kan? Jadi sebenarnya itu juga ada unsur yang paling besar adalah ada unsur cuannya, ya. Tapi yang dikorbankan akidah umat, ya. Ini makanya disebut termasuk mengarah kepada sana kesyirikan. Diharamkan juga menyalakan pelita, lampu di kuburan dan menyinarinya. Karena hal ini tasyabbuh, meniru-niru orang kafir dan membuang-buang harta. Haram juga membangun masjid di atasnya, sholat di atas kubur, menghadap ke kubur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wa nasara, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Ini perkataan ini Nabi SAW katakan di akhir hayat beliau, ketika beliau akan wafat. Ketika salah seorang istri beliau menceritakan mengenai keadaan gereja-gereja yang dibangun di atas tempat-tempat orang soleh yang kemudian dihiasi dengan begitu indah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan pernyataannya ketika ini di akhir hayat beliau. La'anallahu al-yahuda wa nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat sahih, ya. Dan banyak pula seperti itu. Orang dianggap orang besar lalu di kuburnya dibangun masjid, ya. Ini saya temui juga di Madura, ya, yang disebut sebagai makamnya salah seorang syekh, ya, Syekhona Khalil, pas yang jadi cucunya pas jadi bupatinya waktu itu, ya, dibangun sama bupatinya itu, kemudian masjid di kuburnya, ya, la haula billah. Tapi kemudian cucunya itu bolak-balik masuk penjara, termasuk di sini di Bandung, ya, penjara Sukamiskin. Tapi intinya, ya, dan saya waktu itu melihat orang yang juga sholat menghadap kuburannya. Subhanallah, ini kerusakan, ya. Karena di kuburannya diperbesar, dibangun masjid, ya, di kota Bangkalan. Dan itu hanya satu dari sekian banyak di Indonesia, ya. Di Kalimantan juga ada kuburan yang diagungkan. Kemudian jutaan orang setiap waktu-waktu tertentu datang ke sana dan mereka melakukan ritual yang kita tidak pernah lihat baca dalam kitab-kitab fikih dan diajarkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Mereka seperti mengangguk-anggukkan tubuh mereka ke arah kubur tersebut, berpusat ke arah kubur tersebut seperti kiblat. Jadi semua mengelilingi sama seperti kiblat, seperti Ka'bah. Kalau Ka'bah, ya, kita kalau di Masjidil Haram kita namanya kiblat, tentunya kita bisa dari arah sini, arah sini, arah sini. Begitu pula mereka. Ini kuburnya dari arah sini semua menghadap ke kubur tersebut sambil menggerakkan badannya seperti ini. Ini dari mana? Ya. Dan kuburnya kemudian dinamai seperti makam Nabi SAW, Raudhah, ya, subhanallah. Dan jadi ini disebutnya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah ini menutup celah perbuatan dosa, sehingga perbuatan-perbuatan ini sama Nabi SAW dilarang, ya, berlebihan dalam membangun kuburan, ya. Walaupun di sisi lain kita diharamkan untuk menghina kubur, ya. Nah, inilah ciri khas dari Islam. Islam ini terlepas dari dua kubu ekstrim. Ada satu yang terlalu mengagungkan, juga Islam juga melarang untuk menghinakan kubur. Menghina kubur antara lain dengan berjalan di atasnya, atau menginjaknya dengan sandal, atau duduk di atasnya yang sepertinya. Kalau menginjaknya dengan sandal ini sepertinya diperselisihkan. Menginjaknya dengan sandal itu maksudnya sebagian ulama mengatakan disunahkan membuka sandal ketika masuk ke dalam kompleks pemakaman kubur. Memang ada hadisnya, hanya saja dipermasalahkan ini kesohihan hadisnya.
Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sahih. Ya, jadi ini sebenarnya diperselisihkan mengenai kita menggunakan alas kaki ketika masuk kuburan. Ya. Yang pasti kita tidak boleh berjalan di atas kubur dan duduk di atasnya. Perhatikan ancaman Nabi SAW. Beliau mengatakan li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriq. Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api jamroh fatuhriq, kemudian terbakar thiyabah, kemudian bara api tersebut membakar bajunya, fatakhlusu ila jildi, sampai terbakar itu menembus kulitnya. Kata Nabi SAW, khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Itu lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kubur. Di atas kubur. Jadi baju seseorang terbakar, terus kemudian menembus kulitnya, itu lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Dan di kita seperti itu, ketika dimakamkan kadang orang seenaknya aja. Makamkan saudaranya, dia kadang duduk sambil ya ngobrol sambil nungguin pemakaman, itu kan seenaknya. Itu pemandangan umum di masyarakat kita. Ini juga menunjukkan masyarakat kita jauh memang dari ilmu, ya, dari ilmu agama. Padahal ini ancaman Nabi SAW. Baju kita kebakar sampai nembus kulit. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim, sahih. Itu masih lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan. Ya. Dan juga kita berhati-hati kalau kita mengantarkan jenazah, kita harus tahu adabnya. Jangan duduk di atas kuburan, jangan melintas kecuali pembawa jenazah. Karena pembawa jenazah sulit dia termasuk keadaan darurat, sehingga dia terpaksa menginjak-injak dan melintas semudahnya bagi dia. Ya, tapi kalau kita yang mengantarkan, kita pilih jalannya, jangan kemudian kita melintas, apalagi sampai duduk. Ya. Dan juga Nabi SAW melarang untuk menginjak kuburan. Ya. Sesudah memakamkan mayit, dianjurkan mendoakannya berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Karena beliau setelah selesai mengebumikan mayit, maka beliau berdiri di depannya dan bersabda, istaghfiru li akhikum. Ini yang tadi kami katakan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, mohon ampunlah kalian kepada saudara kalian. Wassalu lahu tathbit, dan mintalah untuk keteguhan bagi dia. Fa innahul ad yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya, ya, dia sedang ditanya. Nah, ini momen yang penting untuk seseorang benar-benar mendoakan saudaranya, ya, karena benar-benar dia akan ditanya. Dan Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27. Dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Di mana? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Enggak ada di bukunya, surat, nanti dicek saja surat Ibrahim ayat 27. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Kehidupan dunia, kata Imam Al-Baghawi, Allah teguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia, maksudnya ketika sakaratul maut. Ketika mau dicabut nyawanya, Allah teguhkan sehingga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu bukan proses instan, itu proses menabung sepanjang hayat. Dia bisa mengatakan la ilaha illallah itu hasil tabungan dia sepanjang hayat dia. Ya, karena apa yang dia keluarkan, ucapan itu di akhir hayatnya, itu semua peneguhan dari Allah. Dan keteguhan ini bagian dari rahmat Allah yang diperoleh dengan apa? Dengan keimanan dan amal soleh dia. Dengan keimanan dan amal soleh dia. Tidak mungkin dia instan, tiba-tiba orang saudaranya, anaknya mentalkinkan, tapi selama hidupnya dia jauh dari kata beriman dan beramal soleh, terus tiba-tiba bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Ya. Ini semua proses hasil sepanjang hayat. Makanya disebutkan Allah meneguhkan. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi minad dunya
Barang siapa yang perkataan terakhirnya di dunia adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini proyek besar, Pak. Ini kesuksesan yang sebenar tuh kita bisa ngomong itu. Ya. Kemudian disebutnya di ayat berikutnya di Ibrahim ayat 27, Allah teguhkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, wa fil akhirah, juga kehidupan di akhirat. Kata Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama tafsir terkenal, di kehidupan akhirat ini adalah ketika mendapatkan fitnah kubur, ketika dia ditanya di kuburnya. Ya, ditanya di kubur ini alam yang benar-benar misteri, Pak. Kita hanya dengar kisah-kisahnya dalam hadis-hadis, tapi belum pernah satupun orang sudah ke sana terus menceritakan pengalamannya. Ya. Belum satu orang nggak ada di RW sini, saya kira nggak ada, Pak. Di RW tetangga juga nggak ada. Di semua kelurahan juga nggak ada orang yang sudah masuk sana terus menceritakan pengalamannya. Ini makanya luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa ketika di umur ini ya. Dan orang-orang kafir itu kan akan berteriak nanti ketika dia tidak bisa jawab, walaupun dia tahu, walaupun ada orang-orang munafik juga kan nanti ditanya, dia tahu bahwa agama dia di KTP jelas Islam, nikah secara Islam, ya. Kemudian juga naudzubillah dia tahu yang namanya Allah adalah Tuhannya. Dia juga tahu Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling populer di dunia ini. Masa nggak tahu gitu kan? Tapi lidahnya keluh saat itu. Ya, lidahnya keluh. Ya. Makanya Nabi SAW perintahkan untuk mintalah keteguhan bagi dia supaya ketika ditanya dia bisa jawab. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa Rasulullah SAW, dia adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena saat itu kalau dia tidak bisa menjawab, dalam hadis Bukhari disebutkan, maka fayudrob bimitrofin, dia akan dipukul dengan palu godam yang terbuat dari besi, yang kemudian merontokkan tulang-tulang rusuk dia. Dan dia akan berteriak dengan teriakan yang terdengar semua makhluk ila thaqulain, kecuali dua makhluk. Dua makhluk ini apa, Pak? Jin dan manusia. Jin dan manusia gak bisa mendengar teriakan mereka. Kata Nabi SAW, andaikan diperdengarkan kepada manusia teriakan mereka yang dikubur, niscaya kita seketika langsung pingsan. Karena apa? Dahsyatnya teriakan mereka, mengerikannya teriakan mereka. Dan mereka dikubur itu sudah beda alam dengan kita. Mereka di alam barzakh. Sehingga ketika kita tidak melihat, kok saya nggak melihat, katanya dipukul sama palu besi. Kok ini saya pindahin kuburnya, kok saya nggak ngelihat ada rusak-rusak aja, badannya tulang-tulangnya biasa aja. Ya karena memang sudah beda alamnya. Ya. Dalam hadis juga disebutkan seseorang ketika baru dicabut ruhnya itu kan nanti akan diangkat dulu, diambil oleh, kalau wayatnya buruk akan diambil menuju langit dunia tapi ditolak. Kemudian dia akan dihempaskan dari langit begitu saja, kayak dilemparkan begitu saja ke jasadnya dimanapun dia berada. Dan kita tahu bahwa jasad manusia ini beda-beda ketika meninggal. Ya. Ada yang alhamdulillah dikuburkan secara normal. Ada yang kemudian dimakan binatang buas. Ada yang kemudian naudzubillah dia jatuh ke dalam jurang sehingga tulangnya, tubuhnya hancur, tidak tahu kemana. Ya, ada yang dikremasikan menjadi abu. Lalu mungkin kalau kita pakai akal kita, gimana nih caranya dikembaliin, tubuhnya udah menjadi abu, ya, sudah menjadi abu. Jawabannya karena ini beda alam, ya. Kita tidak bisa melihat bentuknya, kita tidak tahu persis. Hanya saja Nabi SAW katakan dia akan dipukul ya dengan palu godam tadi, dan palu godam ini luar biasa. Nabi SAW juga dalam hadis yang sama sebutkan, yang andaikan palu ini dipukulkan ke sebuah gunung, Pak. Jadi Nabi SAW konteksnya di Arab, gunungnya kan bukan kayak gunung di kita. Di Arab ini gunung batu, Pak, ya, lebih keras. Maka gunung tersebut akan hancur seperti bubuk, seperti debu turab, seperti tanah yang udah hancur. Ya. Kalau dipukul dengan pukulan
palu tersebut ya. Makanya ini penting sekali kita benar-benar memohon doa untuk diteguhkan kepada saudara kita. Bukan ketika memakamkan sibuk ngobrol. Ya. Kadang orang ketika dimakamkan malah ngobrol. Adapun juga kita membaca ayat-ayat tertentu ya di kubur, maka sebagian ulama mengatakan ini adalah perbuatan yang tentunya tidak ada contohnya ya, karena Nabi SAW dan para sahabat yang mulia tidak melakukannya ya, membacakan secara khusus ya. Tidak disebutkan ada riwayat dari Nabi SAW ataupun para sahabat melakukan seperti itu. Yang ada adalah memohonkan doa bagi yang meninggal ya. Karena Nabi SAW mengatakan man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan urusan agama kami, maksudnya tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Nah, kita khawatir ini tertolak, oleh karena itu kita kerjakan saja yang sudah ada apa namanya jukdisnya ya. Yang sudah ada petunjuk ya, pelaksanaannya, ada juklaknya. Kemudian takziah, hukum dan tata caranya. Takziah adalah menghibur atau menguatkan orang yang tertimpa musibah agar mampu memikul beban musibahnya. Lalu mengingatkan kepadanya tentang doa-doa zikir yang menjelaskan keutamaan sabar dan berharap pahala kepada Allah. Disyariatkan takziah kepada keluarga mayit dengan sesuatu yang meringankan beban musibah mereka, mendorong untuk mereka sabar dan rela ya. Dan bila tidak mengetahuinya, kita bisa menggunakan kata-kata yang baik. Jadi ada kata-kata yang dicontohkan Nabi SAW ketika sesuatu dapat musibah. Kalau tidak, kita pakai kata-kata yang baik ya, dan tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi syariat contohnya seperti yang dia meratap ya, meratap. Oh, kenapa ya si bapak teh padahal lagi baik-baiknya, lagi di puncak posisinya. Kenapa bu ya, kan saya juga kehilangan banget. Kenapa si bapak hilang? Nah, ini kan sesuatu yang melanggar syariat. Kenapa? Karena menunjukkan ketidakridhaan atas takdir Allah. Ya. Ketika seseorang bukan takziah itu, tapi membuat semakin sedih keluarganya. Oh iya ya. Kenapa si bapak teh padahal lagi ke orang-orang lagi ininya banyak nolong, lagi begini begitu gitu kan. Dari Usama ibn Zaid, dia berkata, kunna inna Nabi SAW fa'arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sawiyan laha aw ibnan laha fil mauti faqala SAW. Kami sedang bersama Nabi SAW. Lalu salah seorang putri beliau mengirimkan utusan kepadanya untuk memanggil beliau dan mengabarkan bahwa anaknya dalam keadaan sekarat. Maka beliau berkata kepada utusan tersebut, ya, irji ilaiha fa akhbirha, kembali kepadanya lalu kabarkan kepadanya, ya, inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan bagi dia apa yang dia berikan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah memiliki ajal yang ditetapkan. Famurha wal tasbir wal tahsib, ya, wal tahtasib, maka perintahkan dia agar bersabar dan berharap pahala kepada Allah ya. Jadi ini ucapan yang bisa kita ucapkan. Bahkan di sebagian ulama mengatakan ini lafaz terbaik dalam takziah. Kalau kita mau takziah, ini lafaz di antara lafaz terbaik adalah ini. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan bagi dia apa yang dia telah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah memiliki ajal yang telah ditetapkan. Ya. Nah, ini kita bisa hilangkan ininya kalau untuk doa. Karena ini perintah Nabi kepada utusan tersebut, ya. Bisa langsung fasbir, ini kalau kita ketemu orang yang langsung fasbir wahtasib, dan hendaklah dia berharap pahala kepada Allah. Bersabarlah dan berharap pahala kepada Allah ya. Dan ini adalah dua ibadah
Ibadah ini kan ada ibadah badaniyah, ada yang ibadah qalbiyah, hati. Ibadah antara ibadah hati ini yang diperintahkan bersabar dan ihtisab. Ihtisab ini berharap pahala. Jadi dari segala kejadian yang menimpa kita, ya termasuk musibah, termasuk bagian dari ibadah adalah kita berharap pahala kepada Allah. Ya, berharap pahala kepada Allah. Karena ada orang yang kadang berlebihan. Ya ibadah mah karena Allah saja, nggak usah berharap pahala. Kata siapa? Yang menyuruh kita berharap pahala banyak di Al-Quran. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Di situ Allah mengiming-imingi segera kepada ampunan Allah, nanti akan diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Dan juga Nabi SAW sering bilang antara perkataan ini, ya, juga di bulan puasa kita sering dengar, man qama Ramadan dan iman dan wahtisaba. Barang siapa yang sholat malam pada Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi berharap pahala juga ini termasuk bagian dari ibadah hati. Ya, berdasarkan das Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saat takziah hendaknya menjauhi beberapa perkara yang banyak mewabah di kalangan masyarakat. Namun kita perhatikan di sini penulis menyebutkan tidak memiliki dasar dalam syariat. Mewabah artinya banyak di masyarakat lakukan itu. Tapi masalahnya kebenaran ini bukan diukur dengan banyaknya orang yang melakukannya. Kebenaran bukan diukur dengan banyaknya orang pelakunya, ya. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsaru man fil ard, kalau engkau ikuti kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Itu jadi salah satu dasar bahwa mengikuti kebanyakan orang, ya, bila tidak ada, itu adalah bukan standar kebenaran, apalagi bila tidak ada dasarnya. Ya. Yang pertama antara lain disebutkan oleh penulis buku, berkumpul untuk takziah di tempat tertentu dengan menghadirkan kursi dan penerangan dan para pembaca Al-Quran. Ya. Yang kedua adalah keluarga mayit membuat makanan selama masa berduka untuk menjamu orang-orang yang bertakziah. Ya. Berdasarkan hadis dari Jarir Al-Bajali, dia berkata, kunna, kami kalau disebut kami di sini siapa? Ini maksudnya para sahabat, murid-murid Nabi SAW. Na'udul ijtima' ila ahlil mayyit, kami menganggap berkumpul di rumah mayit, ya, wa sani'ati ta'am, dan membuat makanan ba'da dafnihi, setelah dimakamkan, bidan diyahah, termasuk perbuatan meratap. Ya, kami menganggap para sahabat, ini kalau bicara sahabat artinya mereka ulamanya ulama, karena dari mereka lah ilmu agama ini sampai. Mereka adalah penyambung dari Nabi SAW. Ya. Kami menganggap berkumpul di rumah mayit dan membuat makanan sesudah pemakamannya termasuk perbuatan diyahah. Diyahah ini perbuatan meratap. Perbuatan meratap ini kalau si mayit, orang yang meninggal, mewasiatkan agar kalau dia meninggal diratapi, maka dia akan disiksa di kuburnya. Dia akan disiksa di kuburnya. Kalau dia mewasiatkan, ya, atau dia tahu kebiasaan masyarakat di sekelilingnya itu meratap, ya. Meratap ini antara lain ya kalau di kebudayaan jahiliyah dan juga biasanya di beberapa kebudayaan selain Islam, itu kalau ada yang meninggal memang sengaja ada petugas ratapan, ya, petugas ratapan. Tapi para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat makanan juga termasuk bagian dari itu. Nah, ini membahayakan si mayit, ya, kalau dia dahulu berwasiat atau dia tahu bahwa akan terjadi seperti itu, namun dia tidak mewasiatkan untuk tidak dilakukan, ya, sehingga ini kemudian dia bisa, naudzubillah, juga dia akan mendapatkan siksa.
Mengulang-ulang takziah. Sebagian orang pergi ke rumah keluarga mayit lebih dari sekali dan bertakziah untuk mereka. Sementara pada hukum asalnya takziah itu cukup sekali. Namun bila tujuan berulangnya takziah ini untuk mengingatkan dan mengajak untuk tetap bersabar, menerima ketetapan Allah dengan takdirnya, maka tidak mengapa. Misalnya kita punya saudara yang butuh dikuatkan, tidak mengapa kita berulang-ulang, ya. Tapi kalau berulang-ulang sama-sama untuk meratap, ya, untuk menyebut kebaikan-kebaikannya, ya, juga apa, mengenang jasa-jasanya, ya jangan. Itu nanti akan menimbulkan sikap tidak ridho terhadap takdir Allah, ya. Tapi kalau untuk menguatkan, tidak mengapa. Dan sunnah bagi kerabat mayit dan tetangganya. Nah ini alhamdulillah sebagian masyarakat kita ada yang punya kebiasaan ini, ya. Kalau ada yang meninggal, tetangganya yang buat makanan. Nah ini yang penting kita perhatikan, ya. Bahkan masjid juga bisa mungkin koordinir, ya. Kalau ada yang keluarga muslim meninggal, maka bisa dikoordinir, dibantu. Siapa yang kira-kira bisa buat makanan, ya. Karena Nabi SAW pernah berkata, ketika sepupu beliau, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, ya, meninggal dalam sebuah peperangan, berjihad di jalan Allah, beliau mengatakan, isna'u li ali Ja'farin tu'aban, buatkanlah bagi keluarga Ja'far makanan. Fa'innahu qad atahum amrun yashkuluhum, karena sesungguhnya mereka telah didatangi perkara yang menyibukkan mereka. Au atahum ma yashkuluhum, atau kedatangan perkara yang menyibukkan. Ya, karena orang meninggal kan kita tahu Pak, ya, semua sibuk. Keluarganya ada yang ngurus pemakamannya, ada yang ngurus ininya, ada yang ngurus mungkin hutangnya dan segala macam. Nah saat itu sangatlah layak bagi tetangganya untuk melakukan kebaikan, ya, yaitu antara lain buatin makan. Kalau nggak buatin makan, beliin bubur, beliin lontong sayur, beliin apa, antar ke rumahnya, ya. Jadi mereka nggak usah pusing, mereka makan. Bukan sebaliknya, di kita justru terkadang keluarga yang meninggal yang justru repot menyiapkan makanan untuk tamu, ya. Sehingga ada curhatan yang sempat rame di dunia maya beberapa bulan lalu. Ini gimana sih konsepnya, kata dia. Nah, saya lagi air mata nih belum kering, lagi sedih. Sekarang disuruh motongin bawang lagi, katanya. Jadi nangis lagi, katanya. Ini belum aja kering nangis, disuruh motongin bawang, nyiapin makanan buat tamu-tamu, ya, karena ada ngumpul-ngumpul. Ya, ini kan memang tidak diperintahkan seperti itu. Justru harusnya yang sekelilingnya yang menyediakan, ya. Sekelilingnya yang kemudian membantu dia, bukan dia yang menyiapkan, dia yang keluar dana banyak, ya, buat menjamu, ya, subhanallah. Nah ini memang mohon maaf, ya, kami juga punya saudara jauh, ya, di sana, di saudara jauh di Jawa Timur. Ketika dia secara ekonomi memang ekonominya kurang baik, ya, dia dan ibunya, ya. Begitu ibunya meninggal, begitu selesai dimakamkan, besoknya langsung dia kabur ke kota lain. 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia masih di sana, dia akan ditagih untuk ngadain acara. Dan itu butuh ongkos yang besar, dia harus pinjam sana sini. Dan itu sudah umum, ya. Intinya ini sudah jatuh, masa dia harus tertimpa tangga pula, ya. Tertimpa tangga pula karena dia harus mengongkosi, ya. Tidak apa-apa menangis dan berduka atas mayit, karena hal ini sering terjadi, ya, karena tabiat manusiawi, tanpa memaksakan diri. Gak boleh nangis dibuat-buat, tapi kalau kita menangis sedih ya wajar, namanya manusia. Terkadang mohon maaf juga ada yang ekstrim seperti ini, sampai nangis gak boleh, jangan, kasihan buat yang mayit. Jangan tuh kalau kita memang meratap, oh si bapak teh naha cenanya terido maut ayuna cenah hutang reakeun deh. Itu mah nangis beneran, itu mah sedihnya. Tapi kalau seseorang nangis biasa tidak masalah, bahkan Nabi SAW menangis ketika salah satu putra beliau
Ibrahim meninggal, beliau mengatakan innal aina tadma, sesungguhnya mata menangis, wa qalba yahzan, dan hati bersedih. Wala naqulu ila ma yardullah ma yardu rabbuna, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami. Jadi beliau menangis, ya. Menangis tidak mengapa, yang nggak boleh itu meratapi, ya. Dan ini bukan rangka dalam rangka marah, cemas, dan berkeluh kesah. Dan haram meratapi mayit, tadi disebutkan menangis dengan meraung-raung, memukul pipi, dan merobek baju. Ya. Memukul pipi ini khasnya orang jahiliyah dahulu. Ya. Saya nggak tahu apa di beberapa kebudayaan Jawa Barat ada seperti ini atau enggak ya. Kalau bapak saya cerita, mungkin bapak juga ada yang pernah ya. Di daerah Sumatera Utara itu, ya bagi sebagian orang-orang Tapanuli, kalau ada yang meninggal kan memang ada petugas ratapannya yang dia dibayar untuk menangis, ya, untuk menangis dia memang dibayar khusus ya. Jadi tentunya ya karena memang umumnya bukan Muslim ya, jadi seperti itu. Nah juga termasuk kebiasaan sekarang yang dijadikan kebiasaan baru di masyarakat kita adalah apa? Berseragam hitam kalau mau ke pemakaman, kalau mau takziah. Ini dari mana ini? Tentunya dari kebiasaan orang-orang Barat di film-film mereka. Ya. Kalau dia mau pakai baju hitam, kenapa? Soalnya saya mau masuk ke liang kubur, ke baju takut kotor. Nah itu silakan aja kalau alasannya seperti itu. Tapi kalau untuk jadi seragam khusus, maka ini juga seolah-olah menunjukkan ketidakridhoan. Ya. Dan ini tentunya tidak diperbolehkan. Ya. Dan juga tidak diperbolehkan. Jadi mengenai larangan meratap ini Nabi SAW katakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan kami, artinya bukan termasuk golongan muslim. Man latama al khudud, siapa yang menampar pipi, wasyaqal juyub, merobek leher baju, wada'a bida'wal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Berseru seruan jahiliyah adalah dia mengatakan celaka atau sial, ya. Dan ini ancamannya serius. Ada ihatu idza lam tatub, wanita yang meratap. Ya. Kenapa disebutkan wanita? Karena umumnya banyaknya yang meratap ini wanita, banyaknya. Tapi ini tidak terbatas hukumnya pada wanita. Laki-laki pun begitu bila meratap. Kalau nggak tobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian panjang dari ter dan jubah dari penyakit kudis. Ta'udzubillah. Ini hukuman yang berat bagi wanita yang atau seseorang yang meratap. Karena meratap itu sama dengan mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak hikmah dengan mewafatkan yang saya cintai ini. Ya. Allah tidak tahu keadaan saya ini lagi susah-susahnya, kemudian diambil. Ya, subhanallah. Ya. Orang mungkin merasa dia berat, tapi lebih baik tetap kata Nabi SAW, dia sedih, menangis, nggak apa-apa. Tapi jangan mengucapkan perkataan yang tidak membuat Allah ridho atau bahkan membuat Allah marah. Ya. Nah, ini antara lain tuntunan dari sunnah Nabi SAW yang berhubungan dengan ya mewakamkan atau ketika terjadi yang meninggal di antara kita. Ya Allah wa'alam bisawab. Demikian yang mungkin kami sampaikan. Apabila diskusi atau pertanyaan kami silahkan. Iya Pak. Iya. 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 Iya.
Berhubungan dengan yang Bapak tadi tanyakan, ya, mengenai surat Al-Mulk, ya, ini kita lihat di sini langsung fatwa para ulama. Fa inna surat Al-Mulk warada fi fadliha jam'un min al-ahadith wa fiha annaha tashfa' li sahibiha tunjihi min adzabil qabr wa dhahir wallahu alam anna natijah innama tuhsal liman ihtaja laha min ahli al-ma'asi wa dhunub wa qila innaha tamna min al-ma'asi allati tujib adzabil qabr. Memang disebutkan bahwa dalam sejumlah hadis ada yang menyebutkan hadisnya, sejumlah ulama mengatakan hadisnya sahih yang berhubungan dengan ayat surat Al-Mulk, ayat-ayat dalam surat Al-Mulk. Inna suratan fil Qur'ani salathuna ayat. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat 30 ayat. Syafa'at li rajulin, akan memberikan syafaat kepada seorang, ya, hatta ghufiralah, sampai dia dimaafkan. Wahya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, ini disebutkan, ya. Tapi di sini para ulama berbeda pendapat mengenai pemahamannya. Dalam arti, apakah ini otomatis karena ayatnya kita sering baca, lalu kemudian dia akan otomatis nanti terhalang dari azab kubur, ya? Ataukah dengan dia membaca ayat-ayat ini dan merenungi maknanya, maka dia terhindar dari kemaksiatan yang menyebabkan dia mendapat azab kubur. Dan ini Allahu alam yang lebih zahir, yang lebih kuat. Allahu alam, kami lebih cenderung pendapat yang itu. Jadi bukan otomatis begitu saja, tapi ini kalau dia seseorang membacanya kemudian apalagi berusaha merenunginya dan mengamalkannya, maka dia dengan izin Allah akan jadikan dia terhindar dari kemaksiatan ketika masih hidup tentunya. Jadi manfaatnya ini ketika masih hidup, terhindar dari kemaksiatan yang menyebabkan dia mendapat azab kubur, sehingga dia selamat dari azab kubur. Ya, jadi memang intinya hal-hal seperti ini biasanya selalu ada syarat dan ketentuan berlaku istilahnya. Ya, bukan begitu saja orang baca, termasuk baca la ilaha illallah udah pasti masuk surga. Tidak semudah itu. Kata para ulama, dikatakan ada syarat dan ketentuannya. Ya, ada syarat dan ketentuannya. Yang kedua, ya, mengenai apa tadi Pak? Oh ya, ya, syukuran ya. Kasihan juga ya orang meninggal disyukurin sama. Wah, alhamdulillah. Nah, ini Allah alam kok disebut syukuran, apalagi disebut syukuran gitu ya. Tapi ini merupakan, ya, kalau kita lihat tadi termasuk yang sebagian sahabat menganggap ini bentuk niyahah, bentuk beratap. Kalau di kita di populer disebut tahlilan, ya. Tahlilan, dari kata tahlil. Tahlil artinya apa? La ilaha illallah. Tahlil tidak ada larangan mengucapkan la ilaha illallah. Sama sekali sepakat. Tentu bahkan itu kalimat utama. Tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, ini kalimat yang utama. Tapi tahlilan yang dimaksud dengan berkumpul di hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, bahkan hari ke-1000, kita tidak dapati ini petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita ketahui bahwa dasar agama ini, kita agar diterima di sisi Allah harus berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW mengajari begitu lengkap urusan agama. Urusan seseorang masuk WC ada doanya, berhubungan suami istri ada doanya. Tapi beliau tidak mengajarkan misalnya ketika setelah meninggal harus ada doa-doa tertentu atau harus berkumpul dengan cara-cara tertentu. Beliau tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Dan efeknya tadi Pak, ya, secara sosial pun itu berat. Saya bilang tadi, saudara saya itu, dia menghindari itu Pak. Kenapa? Ini orang sudah susah, besoknya harus nyiapin lagi makanan. Saya pernah ketemu sama jemaah umroh dari kota Semarang. Dia bilang, oh, alhamdulillah saya ini umroh saya murah 15 hari. Berapa Pak ya? Saya dapat pinjaman katanya dari bank, kata dia. Loh, kenapa harus sampai pinjam bank Pak?
Iya, saya dikasih tahu seperti itu karena saya punya tanah dan gak kejual-jual kata dia. Susah ya. Berapa? Ya 53 waktu itu 50 jutaan. Wah, ini kata saya mahal, Pak, karena Bapak ke bank ya jadi mahal sekali ya. Iya, soalnya harta saya satu-satunya cuma sapi. Saya dulu punya sapi katanya. Punya sapi apa namanya? Punya sapi impor. Ya, jadi dia kayak semacam sapi peranakan ya, limosin atau apa dia pelihara di sana. Terus jadi dia belum lama istrinya meninggal dia cerita. Ketika istri saya 2 hari sakit terus meninggal, ya. Akhirnya saya harus ngadain syukuran, istilahnya sama juga syukuran. Ya saya sembelih itu harta saya satu-satunya itu katanya. Selain tanah kata dia susah untuk dijualnya memang. Saya sembelih itu ya kejual hampir sekitar 30 jutaan lebih yang cukup sebenarnya dia buat untuk umroh. Ya karena umroh apalagi 15 hari segitu tuh untuk yang fasilitas sederhana cukup ya. Yang sebenarnya cukup untuk dia umroh, tapi dia gunakan untuk syukuran dan habis uangnya. Habis uangnya untuk syukuran. Satu sapinya itu yang dia sudah pelihara tahun bertahun. Tapi pas dia mau umroh justru dia harus ngutang. Utangnya kemana lagi? Ke bank yang harganya jadi hampir 1,5 kali lipat. Jadi miris kan. Dan dia cuma bisa nerimo saja karena dia nggak paham. Gitu. Kasihan ya, orang-orang seperti ini. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Udah gitu diarahkan sama ya Allahu alam ya Ustadz di daerahnya diarahkan malah ke bank untuk pinjam uang ke tanah suci. Ya ini aduh dia kasihan. Nah, ini akhirnya efek seksualnya nggak mungkin Islam itu menyulitkan. Jadi orang sudah jatuh tertimpa tangga disunahkannya justru dia dapat bantuan. Orang ngasih makan ke dia gitu kan. Ini malah dia yang harus siapin makan. Nah itu ya artinya memang ini pertama dari sisi agama tidak ada contohnya dan kedua akhirnya menyulitkan. Ya. Kadang ada istilah kita oleh siga ucing atau banyak burung kente siga ucing wae. Ucing gak pernah dikasih desain, gak pernah dikasih kafan, kita dikasih kafan. Jadi seperti kucing apa gitu kan? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau mau kita berbuat baik kepada yang meninggal, cari yang sudah dijelas-jelas ada petunjuk dari Nabi SAW. Ibu saya meninggal, kata salah seorang sahabat, inna ummi qad matat, ibuku sudah meninggal. Afatasaddaqu anha, apakah aku bersedekah atas nama dia? La bala kata Nabi. Nah, kata Nabi SAW, ya bersedekah atas nama dia. Nah, ini bersedekah boleh atas nama yang mayit jelas-jelas. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya, ayu sadaqatin afdal ya Rasulullah? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah untuk ibuku yang sudah meninggal? Apa yang Nabi SAW katakan? Sakyul ma, memberikan air. Seperti apa? Memberikan air. Seperti kita membuat sumur, menggali sumur, ya, atau membuat pipanisasi. Ada mata air, butuh pipa ke masyarakat, pipanisasi. Kita niatin untuk apa? Di budget anak-anaknya ingin berbuat baik. Dibandingkan dia harus ngundang ustadz, ya, harus bayar tiap datang. Belum lagi yang lainnya harus disediain nyuguhin makanan. Jadi kan tadi disebutkan ya dikontroversi karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kalau ada contohnya nggak ada masalah. Tapi ini masanya nggak ada contohnya. Lebih baik dananya jauh lebih afdol dan juga barokah dan benar. Dia salurkan. Udah yuk anak-anak tadi kalian mau nyumbang berapa nih adik-adik? Mau nyumbang masing-masing 2 juta. Udah kita ada berapa nih? Kita ada berlima. 5 kali 2 10 juta. Cari kira-kira ada nggak yang orang butuh sumur ya mungkin tidak terlalu dalam 10 juta udah bisa. Oh ada nih di kampung ini. Kita niatin atas nama ibu kita. Nah itu jelas. Nabi sendiri yang bilang. Ketika tadi seorang sahabat ini bertanya, ibu saya sudah meninggal. Apa saya bersedekah atas nama dia? Ya. Apa sedekah yang afdol? Sakyul ma, pemberian air. Ya, jadi kita buat air, ya, buat orang lain dengan atas nama orang tua kita. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Itu kalau yang sholat jenazah itu kalau memang tidak sempat sebelum dimakamkan boleh sholat di makam. Boleh. Boleh. Ada juga di dalam itu membaca Al-Fatihah dan sholat
dalam Al-Quran dan ukur itu tak bid'ah. Kekhususan, karena Nabi SAW melakukannya. Karena beliau melakukannya dalam sholat jenazah. Jadi itu kekhususan. Ya, jadi kok terikat dengan sholat jenazah. Gitu, ya. Yang maksudnya bukan itu. Maksudnya itu membaca khusus, baca Al-Quran di samping kuburan. Nah itu memang khas ya, banyak, mohon maaf, saudara-saudara kita yang seperti itu. Ya. Jadi memang khusus membaca Al-Quran di samping kuburan. Ini yang tidak ada contohnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang ditanyakan lagi. Ya. Ibu silakan dulu. Ibu. mengenai dia setelah wafatnya bisa keluarganya orang tua misalnya pembagian ininya yang bisa harus segera dibagian misalnya pelapis atau wasiat itu harus segera atau kapan. Ya. Kemudian untuk seorang istri kalau ditinggal suami itu batasan berkabung itu berapa hari? Ya. Kita bisa boleh beraktivitas. Ya, baik. Yang terakhir, saya jawab yang terakhir dulu. Batasnya adalah ihdan itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Enggak, kalau keluar untuk hajat yang sama sekali dia tidak bisa tunaikan kecuali oleh dirinya sendiri, itu boleh. Tapi dia tetap harus menjaga adabnya. Dia tidak boleh memakai pakaian yang kemudian menarik perhatian, ya, bersolek, ya. Berseks secara umum memang tidak diperbolehkan, tapi lebih ditekankan ketika saat itu. Ya. Jadi 4 bulan 10 hari. Adapun kalau seseorang meninggal, apa yang didahulukan? Pertama yang didahulukan adalah persiapan kematian dia, termasuk kain kafan. Yang paling utama memang adalah dari harta dia, kain kafan itu. Urusan menguburkan, itu yang paling utama adalah dari harta dia. Yang paling afdol, walaupun tidak masalah. Anaknya udah dari saya aja, atau dari masjid sudah sediakan, tidak masalah. Tapi kalau bicara mana yang utama, itu dari harta seseorang. Ya. Kemudian itu harus disebutnya al-ma'unah. Ya. Kemudian juga al-ma'unatul mayyit. Kemudian apa? Kemudian dia hutang dia yang pertama kemudian dilihat. Walaupun hutang di sini para ulama berbeda pendapat. Hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia dulu. Hutang kepada Allah ini apa? Dia belum haji. Hartanya cukup kalau dihitung-hitung, tapi dia nggak haji-haji. Makanya dianggap hutang kepada Allah. Atau dia harusnya bayar zakat, tapi dia tidak bayar zakat, maka harus diambil dulu dari hartanya. Ya. Nah, kemudian juga hutang kepada manusia, jelas hutang kepada manusia. Sebagian ulama ada yang mendahulukan hutang kepada manusia, sebagian ulama yang mendahulukan hutang kepada Allah. Ya, masing-masing memang memiliki argumen kuat, tapi ya kalau kita bisa kerjakan dua-duanya. Dari harta tersebut, si bapak ini belum haji, padahal semasa hidupnya ini hartanya cukup, bapak ini punya tanah, punya ini, gitu kan? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau dia sebenarnya cukup untuk berhaji, maka wajib mengambil dari hartanya tersebut untuk dihajikan atas nama dia, dibadalkan. Nah ini hati-hati ya. Kalau kita bapak-bapak punya orang tua yang ketika meninggal, ternyata dia meninggalkan warisan, ya, yang ternyata cukup dibuat haji. Mungkin kalau kita jangan hitungnya haji yang normal, 50 jutaan sekarang, 55 atau harus ganti, enggak. Kalau badal itu cukup sekitar 25 juta maksimal ya, atau bahkan ada yang lebih rendah. Karena kita bisa badalin. Dibadalinnya nggak harus sama satu jenis kelamin, nggak harus anaknya, nggak harus hubungan saudara, bisa sama orang terpercaya di sana. Kalau ternyata dari warisan ini cukup nih si dihajiin atas nama bapak, dihajiin dan ambil dari warisannya. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wajib hukumnya. Jadi salah satu bentuk cinta kita yang tulus kalau memang cinta sama orang tua kita. Kemudian hutang kepada manusia. Sisanya kemana lagi? Wasiat. Dia pernah wasiat enggak? Tapi wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Baru setelah itu kemudian dihitung waris. Dan waris ini betul disegerakan. Jangan ada orang, kakaknya atau mungkin ibunya, ya, menganggap ini satu rumah. Di rumahnya ini ada beberapa ini rumah ini misalnya objek waris. Masing-masing ada bagiannya, ibunya dapat, anaknya dapat. Gak bisa salah satu pihak, bahkan ibunya juga gak bisa. Dah jangan dijual ya, ibu mau di sini aja dulu.
Kalau anak-anaknya ridho, ya nggak apa-apa lah Bu. Tapi kalau anak-anaknya memang butuh, nggak boleh dia memaksakan seperti itu. Ya, nggak boleh memaksakan. Kenapa? Karena ada hak anaknya juga. Kalau mau nanti dijual, diberikan rumah yang bagus, tanggung jawab si anak memang kemudian nanti memberikan tempat bagi si ibunya. Tapi tidak harus di situ, karena itu objek waris. Statusnya beda. Termasuk juga banyak kejadian di masyarakat kita, salah satu anggota keluarga, biasanya yang paling besar, yang paling tua. Dia merasa berkuasa. Udah, nggak usah dijual dulu, saya mau pakai dulu. Ya. Adik-adiknya ngontrak ke sana kemari, pindah terus. Jadi kok dikuasai padahal harta waris sama kakaknya. Kakaknya punya anak, anak pinak di situ. Ya. Tapi yang ahli waris yang lainnya harus lontang-lantang, ya, lontang-lanting, lontang-lantang, lontang-lantang, ya. Lontang-lantung. Tapi kan itu banyak, Pak. Potret seperti itu kan banyak di masyarakat kita ya. Nah ini kesalahan. Ya. Ini kesalahan yang akan berbahaya bagi orang yang melakukannya. Dia terancam, ya, dia harta waris ini bahaya ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi betul memang harus disegerakan. Ya, silakan. Berkaitan dengan talian, kita itu sepadan hadis apa? Masbol, terus di atasnya ada kain di masukin apa? Tiga amplop. Iya. Apa gimana? Kalau Allahu a'lam, kalau itu kan termasuk membantu. Nah, jadi sama seperti membantu makanan. Mungkin dia tidak bisa menyiapkan makanan, ya, tapi dia bisa menyiapkan dengan bantuan materi. Allahu a'lam, menurut saya itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang termasuk mubazir di masyarakat kita itu karangan bunga, Pak ya. Beli kalau pejabat, itu cuman ya Allah mubazir ya, karena cuma dipakai benar-benar sehari 2 hari, dan itu kan mahal, Pak ya. Jutaan kan karangan bunga itu. Semakin bagus, semakin besar, semakin mahal. Ya lebih baik kalau mau ya dibuatkan saja, misalnya untuk kalau dia mau nyumbang, ya nyumbang buat beli mushaf atas nama orang tersebut. Mushaf Al-Quran, itu termasuk amal jariah. Ya. Tapi mushaf ini tidak harus dinamai, kan sekarang ada tren. Mushaf dinamai, ya. Kalau kita wakaf dikasih nama kita, nggak perlu sebenarnya. Ya. Nggak perlu. Kalau bicara boleh sih boleh, cuman nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena yang penting niat kita. Kalau kita beli mushaf tersebut untuk si mayit, maka itu amalan yang termasuk jariah. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Tadi ada yang tanya lagi, Pak? Ya, Pak. Tuntunan tentang sholat wajib, Ya. misalkan si mayit telah sholatkan Ya. di tempat dia meninggal, nah, terus kemudian keluarga yang lain sholat goib. Ya. Ya. Salat gaib ya. Salat gaib itu salat jenazah yang tidak terlihat ya. Di sini ulama semua mengambil dasar salat gaib ini dari salatnya Nabi SAW mensolatkan As-Somah. Siapa As-Somah? As-Somah ini Raja Najasyi. Najasyi ini gelarnya Raja Habasyah, penguasa di Habasyah atau Ethiopia sekarang. Nabi SAW keluar untuk mengajak kepada sahabatnya untuk sholat jenazah bagi Raja Najasyi ketika beliau wafat. Dan beliau muslim, memang muslim, ya. Tapi sekelilingnya belum menjadi muslim. Sekelilingnya belum menjadi muslim. Di sini para ulama berbeda pandangan. Nabi SAW menyolatkan Najasyi kenapa? Pandangan pertama, karena di sekeliling dia nggak ada muslim. Jadi dia harus disolatkan. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua tidak, sekelilingnya juga muslim. Tapi karena dia tokoh yang berpengaruh bagi umat, maka dia disolatkan. Ya, maka dia disolatkan. Ya. Maka dalam hal ini juga yang termasuk pendapat yang populer dilakukan contohnya di zaman sekarang di sejumlah negara. Contohnya di negara Saudi. Negara Saudi kalau rajanya meninggal kayak kemarin Raja Abdullah tahun 2014 atau 15 kemarin kan. Itu 2014 ya, disolatkan itu bukan saja di banyak juga yang sholat goibnya, ya, dilakukan sholat goib juga. Begitu pula yang baru saya kira beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu pemimpinnya Uni Emirat Arab ketika meninggal juga dilaksanakan sholat goib di Masjidil Haram, ya, itu karena dianggap tokoh, ya. Walaupun sudah disolatkan, ya. Jadi mereka ulama-ulama di sana mengambil pendapat ulama-ulama sebelumnya yang menyatakan kalau dia termasuk tokoh boleh disolatkan walaupun sudah disolatkan.
Jadi kalau memang ada yang menyatakan, oh enggak kalau sudah disolatin nggak perlu. Betul, ada juga pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Semua dalilnya sama mengenai Nabi SAW menyolatkan Raja Najasyi tadi. Hanya berbeda pandangannya, istidbatnya berbeda. Ya, karena ada yang mengatakan beliau berada bukan negeri Muslim, bukan negerinya, maka boleh disolatkan. Ya. Jadi kalau memang walaupun sudah disolatkan, kalau dia termasuk tokoh yang berpengaruh, ya itu sebagian ulama mengatakan boleh. Atau memang dikhawatirkan jangan-jangan belum disolatkan. Seperti apa? Lagi COVID kemarin, Pak. Lagi COVID kemarin itu kan simpang siur ya. Sholatin enggak sih? Apalagi waktu lagi puncak-puncaknya di awal-awal itu orang masih kebingungan. Kan sampai keluarga itu nggak boleh lihat, nggak boleh ke pemakaman boleh tapi nunggu di luar. Saya punya istri saya punya sepupu itu sampai cuma di luar pemakaman saja, ya. Nggak boleh masuk, apalagi menurunkan. Nah itu kadang ada kemungkinan tidak disolatkan. Nah itu di masjid kami pun itu kami melakukan sholat gaib ya. Karena simpang siur apakah sudah disolatkan atau belum. Ya. Jadi itu termasuk yang diperbolehkan kalau kondisi seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi tidak bermudah-mudahan ya, artinya tidak semua ini ya kita ada, mohon maaf ya, ada yang juga berlebihan. Setiap sholat Jumat selalu ada sholat gaib. Ya. Jadi tetangga kita yang meninggal, yang semuanya nih. Sholat gaib hampir setiap Jumat ada di beberapa daerah di Jakarta ya. Jadi bukan seperti itu ya. Tapi ada penyebabnya, ada syaratnya. Baik demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.